Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Bersama saya Endi Supriyadi, CGP Angkatan 11 yang bertugas di SMP Raudah Bantani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menampilkan cuplikan-cuplikan tentang komunikasi saya bersama kepala sekolah, yang mana pada kesempatan ini saya berkomunikasi, berdiskusi bersama kepala sekolah SMP Raudah Bantani dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cikulur, yang mana pada kesempatan ini saya mau diskusi, berkomunikasi tentang dilema etika pada saat pengambilan keputusan di sekolah tersebut. Oke, rekan-rekan guru hebat, mari kita simak cuplikan wawancara saya bersama kepala sekolah SMP Raudah Bantani dan perwakilan dari SMA Negeri 1 Cikulur. Cek di sana. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hebat, salam guru penggerak. Bersama saya Endi Supriyadi, CGP dari SMP Raudah Bantani ini. Saya bersama kepala sekolah di mana tempat saya bertugas, Bapak Ijaz Suprati SSI RPD. Pagi yang cerah ini saya bersama Pak Kepala Sekolah ingin berbincang-bincang terkait tentang masalah dilematika atau dilema etika. Baik, selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Mohon izin Pak mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya ingin berbincang-bincang, berkomunikasi terkait pengalaman atau seperti apa kebiasaan komunikasi terkait tentang dilema etika mengenai penanganan kasus-kasus di sekolah ini Pak. Ya. Mohon izin saya langsung bertanya ya Pak ya. Malah. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama ini yang biasa kita lakukan di sekolah terkait penanganan kasus-kasus dengan cara menelisik kepada setiap siswa dengan cara mendata siswa mana saja yang melakukan pelanggaran etika tersebut. Dan kita juga tidak hanya langsung menjudge siswa tersebut berlaku seperti itu, tapi kita mencari sumber-sumber dari yang lain, dari teman-temannya, dari guru-guru yang mengajar. Setelah ketahuan semua bahwa siswa tersebut pernah melakukan hal tersebut, melakukan hal itu, baru kita panggil siswa tersebut. Dan siapa aja korban-korban yang pernah menjadi korban etika tersebut. Berarti untuk identifikasi kasus-kasusnya memang sudah ada terstruktur ya Pak ya? Sudah terstruktur. Untuk selama ini Pak, bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Tentunya dalam hal ini ada dilema ya Pak ya. Yang satu mungkin kita melihat dalam sudut pandang ini yang benar gitu, tapi di satu sisi lainnya, istilahnya ini ada kepentingan yang sama-sama ada kepentingannya gitu tuh. Tentunya kan ini terjadi dilema. Nah, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan ini Pak? Seperti biasa, dalam hal ini kita memanggil orang tua terlebih dahulu. Orang tua dipanggil, mana yang lebih dominan, baik itu orang tua maupun guru-guru dalam hal ini manajerial, baik itu keiswaan, kurikulum dan juga BK. Setelah kita minta pandangan kepada mereka, mana yang lebih lebih baik dan kira-kira maslahat ke depannya untuk sekolah kita, maka itu yang diambil keputusannya. Ya, walaupun saya kepala sekolah, dalam hal ini dalam penanganan kasus sekolah tidak serta-merta kita bagaimana saya, tapi tetap melibatkan semua pihak. Jadi pertimbangannya ada beberapa step ya Pak ya? Iya. Baik Pak, selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah penanganan moral atau etika
dari mulai kita memberikan penyuluhan, baik itu di musola maupun di dalam kegiatan khusus terkait dengan penyuluhan etika dan moral. Juga kita memasang slogan-slogan di tiap-tiap kelas atau pendapat kelas terkait dengan misalkan bullying dan lain-lainnya. Jadi step-step itu telah kita laksanakan. Bahkan kita kadang-kadang memanggil dari pihak kepolisian terkait dengan perundungan, etika dan moral. Jadi semuanya di kepolisian kita melibatkan pihak luar. Semacam sosialisasi seperti itu ya. Sosialisasi dan pembinaan lah gitu kepada siswa. Baik, berarti memang prosedur atau langkah-langkah itu sudah beberapa langkah atau beberapa prosedur sudah ditempuh ya Pak ya? Iya, sudah ditempuh dan sudah dilakukan. Dari beberapa langkah atau prosedur itu tentunya ada pandangan pengalaman dari sekolah ini, yang manakah yang lebih efektif Pak? Apakah sosialisasi bentuknya, ataukah seperti demonstrasi, atau mungkin secara langsung dari sosialisasi dari kepolisian atau dari guru BK-nya atau dari kesiswaan? Sejauh ini yang paling efektif yang mana ya Pak? Sejauh ini yang lebih efektif itu penanganan dari BK. Dari BK ya? Dari BK langsung, karena bimbingan konseling mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Setiap ada kejadian, jangankan kejadian yang besar, yang kecil pun langsung kita tangani. Karena khawatir, karena bagaimanapun juga jika yang kecil kita biarkan, ini menjadi besar. Dikhawatirkan, dianggap biasa, ternyata luar biasa. Ya, ternyata luar biasa. Maka dalam ini peran BK ini sangat luar biasa di sekolah. Gitu. Jadi mengarahkan, membimbing, membina itu BK. Baik Pak, selanjutnya Pak, untuk pengambilan keputusan pada setiap kasus yang terjadi, kasus di mana dilema etika, ketika kita semuanya dilema penentuannya untuk langkah-langkah efektif dalam menentukan keputusan atau pengambilan keputusan saat terjadi dilema itu seperti apa ya Pak? Ketika dilema itu terjadi, ketika ada kasus yang terjadi, maka yang pertama untuk diminta keterangan itu ya dari wali kelas, BP, dan para wakil. Setelah itu diputuskan. Keputusan ini kita nggak langsung sepihak dari sekolah memutuskan, tapi kita memanggil orang tuanya dulu. Orang tua kita panggil, baru kita sampaikan ke orang tua maunya orang tua seperti apa. Jadi dengan cara adanya perjanjian. Tapi jika perjanjian sudah ditempuh dan selama sudah ditempuh anak ini masih melakukan hal tersebut, maka anak dikembalikan kepada orang tua. Oh, seperti itu ya. Jadi prosedurnya sudah jelas ya. Sudah jelas. Baik, selanjutnya Pak, tentunya dalam setiap pengambilan keputusan ada tantangan. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada terjadi dilema etika, tantangannya apa saja tuh Pak? Biasanya Pak yang terjadi di lapangan. Tantangan itu banyak. Terutama kelas 9. Kelas 9 yang melakukan pelanggaran etika, di sini kita kebingungan. Karena mau kita istilahnya tindak secara tegas, ini udah kelas 9. Sudah kelas 9. Udah kelas 9. Yang sudah datanya itu ya anak ini tinggal selangkah lagi lulus. Sementara pelanggar-pelanggar di kelas 9 banyak sekali. Ini yang membuat kita dilema. Kita mau misalkan kembali ke orang tua, kasihan udah 3 tahun. Ya. Tidak dikembalikan, ini anak semakin menjadi-jadi di kelasnya, itu paling. Akhirnya sekolah dilema ya. Dilema ya. Harus seperti apa? Karena kita juga memikirkan seandainya kita berikan SP 1 2 3 seperti apa gitu psikologinya ya. Kita juga memikirkan psikologinya ya. Terutama untuk kelas 9 ya Pak. Kelas 9. Makanya kita minta pengertian, minta kerjasama dengan orang tua paling. Baik Pak. Selama ini untuk penyelesaian kasus dilema etika itu apakah terjadwal atau terstruktur seperti apa ya Pak? Sebenarnya kalau misalkan untuk penyelesaian kasus ini udah terdapat di dalam buku peraturan atau regulasi yang dibuat oleh sekolah dan orang tua. Oh, sudah ada bentuk perjanjian ya? Sudah perjanjian dari awal ketika masuk. Makanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa itu sudah termaktub dan tertuang di dalam buku tersebut. Apapun sanksiannya, apapun pelanggarannya, orang tua sudah tahu.
Berarti bentuknya bisa dikatakan sebenarnya sudah ada pedomannya ya, Iya. pedoman untuk Penanganan itu. penanganan ya, termasuk siswa dan orang tua sendiri sudah tahu konsekuensi ya, Pak, Iya. ya, konsekuensi daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan itu dari tanda tangan orang tua semua. Sudah ditandatangani, artinya sudah disepakati ya. Disepakati bersama. Berarti Sehingga tindakan guru itu tidak ada yang menyeleweng dari aturan yang Kesepakatan itu. dibuat di kesepakatan bersama itu. Baik Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus di Lembaga 3 Pak? Iya. Ya, setiap guru itu ngebantu karena bagaimanapun juga ketika kita mau menindak seorang siswa, kita meminta pandangan guru tersebut. Dalam hal ini ya, yang pertama saya panggil BK dulu yang menangani seperti apa kasusnya, baiknya bagaimana ke depannya. Setelah itu kita manggil manajerial. Dalam hal ini para wakil kepala sekolah yang diminta keterangan untuk penanganan kasus yang dilakukan oleh siswa. Baiknya bagaimana, apakah anak ini diberikan sanksi atau orang tua dipanggil ya. Sampai saat ini alhamdulillah baik guru maupun BK ataupun manajerial memberikan kemudahan kepada kita. Jadi intinya semua warga sekolah, mulai dari guru, kemudian pendik sampai ke siswanya pun di sini sama-sama bantu-membantu ya Pak Iya, ya, bantu-membantu. dalam hal penanganan atau pengambilan keputusan. Tapi mungkin yang lebih ini core-nya itu di guru BK berarti Iya, ya Pak ya, di guru BK. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan etika Pak selama ini Pak? Pembelajaran kita tadi itu yang paling banyak dilakukan dalam pelanggaran etika itu di kelas 9. Kelas 9 ini harus benar-benar kita arahkan pada hal-hal yang baik, karena pola pikir kelas 9 ini udah sangat luar biasa. Apalagi sekarang mereka bergaul dengan HP, yang HP itu tidak dikontrol oleh orang tua. Handphone ya Pak? Handphone, iya, penggunaan handphone di rumah, bahkan orang tua membiarkan sampai sampai tengah malam lah, bahkan sampai pagi anak-anaknya main HP, orang tuanya membiarkan. Dampak yang lebih besar itu ke sekolah. Sekolah ya. Iya. Nah, jadi apa yang di HP, yang dilihat di HP, baik itu perundungan, bullying, itu dilakukan di sekolah kepada adik-adik kelasnya. Makanya ini yang benar-benar harus kita jaga, kita sikapi. Penggunaan HP itu sangat luar biasa, dampak negatifnya kepada siswa. Berarti selama ini core-nya kalau penanganan kasus itu core-nya ada pada kelas 9 ya Pak? Iya, di kelas 9 terutama. Mungkin karena posisinya mereka merasa sudah lama sekolah di sini, sudah senior ya Pak ya. Pola pikirnya juga sudah mulai ini ya. Tingkat penasarannya juga sedikit Sangat berbeda tinggi, ya iya. untuk kelas 9. Baik Pak, itu saja mungkin untuk komunikasi kita saat ini, dan mohon izin waktunya nanti mungkin kita akan berdiskusi lagi. Saya minta waktunya untuk berkomunikasi lagi terkait penanganan kasus yang mana terjadi dilema etika atau terjadi bujukan moral. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Salam hormat dari saya. Dan baik rekan-rekan semuanya, itulah tadi sesi wawancara bersama Bapak Ijed Supardi SSMPD sebagai kepala sekolah di tempat saya di mana bertugas, yakni di SMP ITA Raudhah Al-Bantani. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari hasil percakapan kita ini ada kritik, saran, dan masukannya untuk saya sebagai CGP Pak? Sarannya itu karena CGP itu dibentuk untuk objek utamanya kepada siswa. CGP walaupun PMB dan lainnya harus mampu membawa siswa kepada kemajuan pendidikan di Kabupaten Serang terutama. Begitu aja lah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan Pak ya. Dan mohon izin, selama ini saya masih banyak belajar. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah menyimak alur wawancara yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
pagi yang cerah ini saya bersama Pak Irfa Fauzi Anwar, MPD dari SMA Negeri 1 Cibubur, yang mana pagi ini saya bersama Pak Irfa ingin berbincang-bincang, berkomunikasi terkait tentang dilema etika yang terjadi di SMA Negeri 1 Cibubur. Baik, selamat pagi Pak Irfa. Ya, pagi Pak ya. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Sehat alhamdulillah Pak. Ya, Pak, semangat ya Pak ya. Iya siap. Oke. Mohon izin Pak, waktunya sebentar. Saya ingin berbincang-bincang terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cibubur ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh iya, terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan ya terhadap anak. Ini saya ngasih contoh aja ya. Ya. Ya, kebetulan di bulan-bulan ini di SMA 1 Cibubur ada siswa juga Pak. Siswa yang memang jadi dikembalikan ke orang tuanya. Oh, dikembalikan ke orang tua. Tapi dengan dia memberikan surat indah, kayak indah ya, indah begitu. Nah permasalahan itu diambil tindakan seperti itu ya karena memang siswa ini jarang masuk. Jadi ada pelanggaran. Ada pelanggaran yang kiranya sudah tidak bisa ditangani oleh BK maupun kesiswaan. Jadi pada akhirnya yang ngambil keputusan seperti itu. Sebetulnya ya dalam pengambilan keputusan itu ya penuh dilema Pak. Iya, ini untuk siswa gimana caranya biar dia itu bisa melanjutkan gitu ya tanpa mengambil hak untuk sekolah gitu ya. Ya dengan cara ya salah satunya ya udahlah yang penting dari sini keluar nah siswa ini tapi tetap bisa sekolah di sekolah lain. Itu dilemanya di situ ya Pak. Dilemanya di situ. Di satu sisi kita sebagai guru atau pihak sekolah ingin membantu. Iya, betul. Kan? Tapi di satu sisi lainnya ada peraturan yang dia langgar. Ada yang dilanggar. Yang mana peraturan itu ya mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga akhirnya diputuskanlah mungkin jadi sebuah keputusan anak ini harus pindah. Harus pindah. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, kayak ini ya, ada dua kepentingan kan. Satu kepentingan kita ingin membantu siswa gimana caranya supaya sampai lulus. Ya, di satu sisi ada peraturan yang dia langgar gitu, yang mana ada konsekuensi ya Pak ya. Nah ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Yang tadi. Jadi begini, saya ngasih contoh lagi Pak ya. Oke, di ajaran tahun kemarin pas kenaikan kelas tahun 2023 2024 ya. Jadi pada saat itu kan kenaikan kelas ya Pak ya. Kita bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-guru kita merapatkan terkait ya kenaikan kelas. Di sini ada siswa Pak. Balik lagi siswa lagi nih ya. Balik lagi siswa. Jadi siswa ini tidak bisa memenuhi mentuntaskan di salah satu pembelajaran. Jadi salah satu pelajaran apa ya saya lupa. Nah, jadi di sisi lain nih guru menuntut untuk menyelesaikan dan tidak memberikan saya nggak rela nih siswa ini harus naik karena memang ya pelajaran saya nggak bisa mengikuti karena tidak ada omongan, tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada bahasa lah Pak. Kehadirannya juga tidak ada. Iya, tidak ada. Jadi salah satu guru bidang ini memberikan apa ya seperti itulah. Ini siswa harusnya nggak naik gitu. Karena memang nilainya kosong, nggak pernah hadir. Di sisi lain ada keputusan yang lain Pak. Di tingkat manajerialnya kepala sekolah kita harus bantu ini siswa, jangan sampai siswa ini tidak naik gitu, kasihan gitu. Jadi pas di situ ada dilema dua keputusan. Ada dua keputusan. Tapi kan yang harus diambil satu keputusan. Satu. Nah, jadi di sisi lain guru tidak mengizinkan untuk naik. Di sisi lain kepala sekolah gimana caranya ini harus naik gitu. Siswa ini kasihan, jangan sampai buntu lah gitu. Takutnya kalau nggak naik dia berhenti, gitu kan. Gitu. Pada akhirnya jadi pada akhirnya Pak saat itu kami musyawarah gimana baiknya dan ya karena memang guru bidang ya dan dikasih masukan dari kepala sekolah ini mau begini aja keputusannya gimana caranya siswa ini datang ke guru
bidang tersebut, ya selesaikan semua PR atau semua apa ya tugas-tugasnya supaya dia dapat nilai. Supaya dapat nilai. Pada akhirnya ya diambillah keputusan itu. Jadi alhamdulillahnya ada jalan ya, Pak, ya, ada jalannya. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, selain yang tadi Pak? Misalkan tadi kan sebuah prosedur ya, sebuah prosedur yang mana prosedur itu diputuskan itu dari hasil beberapa masukan, mulai dari masukan kepala sekolah, kemudian masukan guru yang bersangkutan juga, tentunya kan ada komunikasi dengan pihak orang tua juga ya Pak? Iya betul. Nah ini selama ini langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa dilakukan terutama oleh Bapak misalnya? Seperti apa Pak? Kalau terkait penanganan kasus ya tetap kita mempertimbangkan dari semua pihak ya Pak ya. Ketika ada suatu kasus ya untuk ngambil keputusan gitu seperti apa baiknya nih penanganannya, ya tetap kita ngambilnya dari tingkat yang rendah dulu, dari guru bidang. Kita komunikasikan ke wali kelas gitu kan, ini baiknya seperti apa nih siswa ini nih, pelajaran saya nggak pernah masuk nih. Terus misalkan kita minta pendapat dari kesiswaan, mungkin ya sampai kesiswaan udah beres mungkin Pak. Biasanya ada apa masukan-masukan dari mereka yang kiranya bisa mengambil keputusan agar siswa tersebut ya bisa lebih baik lagi gitu. Pak, kalau ada pepatah mengatakan tidak ada asap, Ya. kalau tidak ada api, Ya. gitu ya Pak ya. Tentunya sebelum terjadi kasus sampai terjadilah dilema pengambilan keputusan ini kan ada langkah-langkah tentatif yang dilakukan oleh sekolah ya Pak ya. Nah langkah-langkah tentatif yang sudah pernah dilakukan oleh sekolah itu contohnya misalkan kayak seperti sosialisasi, misalkan apa namanya apakah ada pengarahan untuk masalah pedoman misalkan atau ada buku pedomannya atau apa penyampaian tata tertib dan lain sebagainya ada di sekolah ini seperti apa tuh Pak? Jadi untuk yang seperti itu sama pada umumnya Pak ya tetap yang namanya sosialisasi itu ya tetap ada. Kayak kemarin aja kan sosialisasi anti bullying juga kita ya diadakan lah. Diadakan ya. Agar tidak terjadi perundungan di sekolah kami. Itu salah satu cara juga kesepakatan bersama gimana caranya biar tidak terjadi ya perundungan. Itu Pak bentuknya apa saja Pak yang sudah pernah dilakukan di sekolah ini Pak? Itu salah satunya tadi ya ada ikrar. Jadi ikrar anti perundungan, mereka menandatangani, semua warga sekolah menandatangani aja. Nah, itu bentuknya ikrar ya Pak ya? Ya ikrar itu dibacakan, dipimpin oleh selain siswa. Ikrar tadi itu ada sosialisasi. Sosialisasi ada. Terus ada lagi yang lain Pak? Ada lagi dari setiap kelas itu ada poin-poin juga Pak. Itu mungkin berupa kesepakatan kelas kesepakatan ya? kelas ya. Kesepakatan kelas ya Pak? Siswa. Berarti ada kesepakatan kelas, ada juga kesepakatan sekolah Dengan sekolah. Gitu ya. Jadi di kelas ada kesepakatan antara warga yang kelas di situ dengan wali kelas gitu kan, dan ada yang lebih umum lagi gitu. Jadi berarti kan di sekolah itu mungkin hampir sama sih Pak ya. Iya. Di setiap sekolah juga langkah-langkah tentatif mengenai penanganan kasus itu sebenarnya sudah ada ya. Sudah tertulis ya. Iya, mulai dari mungkin dibuat kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan sekolah, kemudian ada juga sosialisasi, bahkan sampai ke ikrar ya Pak ya. Iya, ikrar. Nah, dari semua prosedur yang tadi Pak, yang mana yang menurut Bapak yang paling efektif Pak? Yang paling efektif ya kalau menurut saya gitu Pak, yang paling efektif itu ini harus satu ini. Iya. Jadi dari salah satu yang tadi itu Pak, menurut pandangan Bapak yang ada di sekolah ini, kira-kira yang terjadi di sekolah ini yang paling efektif yang mana ya Pak? Kata saya yang paling efektif itu perjanjian di kelas sama dengan sekolah. Jadi kesepakatan. Berarti kan ketika membuat kesepakatan itu harus ada kedekatan juga ya. Iya. Membangun kedekatan ya. Cuman itu harus ada tindak lanjut Pak. Jadi kita bukan hanya membuat suatu kesepakatan, tetapi harus ada tindak lanjut yang kontinu intinya Pak. Yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan gitu. Jadi percuma kalau kita membuat suatu kesepakatan tapi ketika ada pelanggaran tidak ditindaklanjuti, bersama aja gitu. Percuma gitu. Dan justru kadang-kadang kan yang terjadi itu antara lanjut atau tidaknya di sini terjadi lagi dilema. Iya. Dilema ya, yang mana ini juga ya kita juga
terbujuk oleh bujukan moral ya Pak Iya ya. betul. Kadang-kadang kan kita ketika dalam penanganan kasus itu ada perasaan ya yang Iya. namanya kita inilah mungkin yang disebut dengan bujukan moral ya. Kadang-kadang kita ngelihat sisi latar belakang Siswa. anak juga Betul. gitu ya. Oke, baik Pak. Selama ini hal apa saja Pak yang merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema gitu. Jadi pada saat terjadi dilema yang mana di satu sisi kita harus ambil sebuah keputusan. Nah ini tantangannya apa aja tuh Pak? Yang sudah pernah Bapak temukan, tantangannya seperti apa? Boleh? Tantangannya ya. Bentar, Boleh gimana nih? misalkan diberikan contoh, misalkan orang tuanya misalkan menceritakan latar belakang atau seperti Oke. apa gitu tuh, atau Iya. seperti apa? Nah, pengantarnya gini Pak ya. Kebetulan sekolah saya kan ada di Lebak ya. Nah di situ latar belakang dari keluarga itu ya rata-rata ya nggak sekolah lah, pada umumnya gitu ya. Ini dilemanya kita ketika ngambil keputusan kan, misalkan si A karena memang tidak bisa mengikuti kita keluarkan misalkan ya. Nah tapi kan di sisi lain dilema gitu. Gimana caranya kita agar orang Lebak itu, gitu, warga sekitar sekolah itu tidak seperti orang tuanya gitu. Nah, iya gitu kan. Ini mah udah tahu orang tuanya berlatar belakang tidak berpendidikan, terus kita diputus dengan diberhentikannya si anak. Jadi pada akhirnya memperpanjang latar belakang orang tua tidak sekolah. Nah itu kan dilema Pak. Nah sebenarnya ini jadi tantangan juga. Jadi tantangan kita. Ya mungkin salah satu tantangannya ke latar belakang Orang tua. Kadang-kadang kalau maaf ya mungkin mindset juga berbeda, Iya, iya. paradigma juga berbeda ya. Ya, yang menyatukan visi kita itu yang susah ya Pak. Iya, Tantangannya betul. di situ ya Pak. Benar. Jadi kita ingin menyatukan visi, istilahnya membantu anak-anak, ya istilahnya di sekolah ibaratnya di sekolah itu mereka anak kita, di rumah itu Ya, anak balik lagi orang orang tuanya tua. masing-masing. Nah ini menyatukan visi ini aja kan Susah. tantangannya luar biasa Luar ya. biasa ya. Dan salah satu tantangannya itu dari latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan. Jadi tantangan yang paling utama adalah latar belakang pendidikan Orang orang tua tua. atau wali siswa. Wali siswa. Baik Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tindak etika? Jadi misalnya begini, pada saat Bapak misalkan mengalami dilema mau mengambil keputusan A atau B, nah tentunya kan Bapak juga mungkin di satu sisi ia harus mengambil keputusan, di satu sisi Bapak juga bingung mau memilih A atau B. Nah ini apakah ada seseorang atau mungkin pihak-pihak yang bisa membantu Bapak untuk meyakinkan mengambil sebuah keputusan? Iya. Ya tentunya ada Pak gitu ya. Kalau di sekolah ya ada kesiswaan gitu Pak ya. Ada kepala sekolah yang kiranya mereka yang punya kebijakan sepenuhnya gitu ya. Kita sebagai guru bidang misalkan ya kita tidak bisa ngambil keputusan sepenuhnya gitu ya, tetap kita kembalikan ke sekolah lagi gitu. Kita minta masukannya seperti apa baiknya, nah, dari situ ya kita pertimbangkan. Tapi mungkin selain dari itu juga ada pihak-pihak yang membantu seperti komite mungkin Iya, komite ya. Komite ya. Komite yang ketika permasalahan sudah terlalu jauh permasalahannya ya memang yang harus dilibatkan komite. Kita meminta Kalau masukan. sejauh ini Pak hubungan mengenai penanganan kasus itu sudah ada hubungan ini belum Pak, apa namanya, timbal balik antara pihak sekolah misalkan dengan pihak apa namanya Babinsa atau Babin Kaptibnas gitu penanganan kasus itu sejauh mana Pak hubungan apa Iya. antara Babinsa dan Oke, kebetulan sekolah kami dekat dengan Polsek. Ya, Polsek Ciledug. Tentunya kita tidak lepas dari pengawasan karena memang dekat posisi. Berarti silaturahmi dengan Silaturahmi Polsek itu tetap berjalan. sangat ya. Ya, bahkan ya mereka ya punya agenda tersendiri datang ke sekolah lah, sosialisasi terkait Memberikan sosialisasi. terkait ya, etika sebagai pelajar baiknya seperti apa. Baik Pak, terima kasih nih Pak sebelumnya atas waktunya, rupanya bincang-bincang kita kali ini, komunikasi kita kali ini
cukup sampai di sini dulu ya Iya, Pak. siap. Terima kasih atas waktunya dan mohon kesediaannya di waktu yang akan datang untuk saya kembali berkomunikasi nih Pak. Insya Allah Pak, Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Irfa. Ya, Salam sahabat, salam bergerak dan mohon maaf nih Pak ya. Mungkin ada satu atau dua patah kata atau kalimat untuk saya Pak, untuk memotivasi saya sebagai guru penggerak Pak. Apa ya? Jadilah guru penggerak yang bisa menggerakkan tempat kerjanya. Baik, terima kasih Pak atas kata-katanya, mudah-mudahan bisa saya implementasikan Iya, ya Pak siap, ya. Pak. Baik Pak, dari perbincangan kita ini Pak, kalau kita ambil sebuah note atau clue ya atau core-nya, pembelajarannya apa yang dapat dipetik dari perbincangan kita ini Pak? Yang saya petik itu Pak, dilema pengambilan keputusan ya, etika, dilema etika. pengambilan keputusan. Di sini yang saya petik tentunya ketika ngambil keputusan itu butuh yang namanya kompromi atau komunikasi atau diskusi satu sama lain. Jangan sampai kita itu ego dengan keputusan kita sendiri, pada akhirnya merugikan siswa itu sendiri, gitu ya, atau ya ada yang dirugikan. Ya salah satunya dengan komunikasi satu sama lain lah, yang ada di dalam sekolah tersebut. Harus kita dengar suara mereka, pada akhirnya kita terwujudlah keputusan yang kiranya tidak merugikan salah satu orang. Ya, kadang-kadang kan kasus-kasus seperti ini rupa-rupanya rasa-rasanya hampir di semua sekolah pernah. Iya betul ya. Dan bahkan sebenarnya bukan hanya pada saat penanganan kasus siswa saja Pak, termasuk dilema tentang ya mungkin rekan-rekan guru juga ya terjadilah sebuah pengambilan keputusan yang mana keputusan ini ketika mau diambil Ya. ya dilema gitu. Di satu sisi ada peraturan, di satu sisi juga kita ada perasaan gitu. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita sambung kembali. Siap. Mohon izin, saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.